Mitos adalah sebuah kepercayaan yang dipercaya secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Di Indonesia ada banyak sekali mitos yang tersebar. Bahkan di era yang modern ini tak sedikit pula masyarakat dunia, tak luput juga Indonesia yang mempercayai mitos ini dan menjaga keberadaan mitos ini. Salah satunya mitos mengenai suara binatang atau hewan di malam hari. Halo sobat, bertemu lagi di Andu Channel. Channel yang menyajikan informasi tentang seputar hobi dan wawasan, mitos dan fakta, sejarah atau histori, serta tidak lewat juga informasi mengenai hiburan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang mitos dan fakta mengenai tanda-tanda kehadiran makhluk astral atau gaib yang ditandai dengan 6 suara hewan yang ada di sekitar kita. Suara hewan apa sajakah itu? Kalau pengen tahu, simak video ini sampai selesai ya. Sebelum melanjutkan menonton, saya ingatkan ya, untuk dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe-nya serta tanda notifikasi loncengnya ya guys. Suara hewan dapat menjadi pertanda adanya makhluk gaib atau makhluk astral di sekitar Anda. Konon dengan adanya beberapa suara dari hewan-hewan tersebut dapat menjadi pertanda atau penanda keberadaan atau kehadiran mereka. Berbicara tentang mitos atau fakta, selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenaran hal tersebut. Ada sebagian orang yang percaya, namun ada sebagian yang lain tidak percaya, mengatakan bahwa hal itu merupakan tahayul. Dihimpun dari berbagai sumber mengenai mitos dan fakta. Berikut ini 6 suara hewan yang mampu mendeteksi keberadaan makhluk tak kasat mata atau astral yang berada di sekitar kita. Makhluk apa sajakah itu? Berikut ulasannya. Satu, suara tokek. Sebagian orang mempercayai suara tokek pada malam hari berhubungan dengan ilmu gaib. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hewan tokek merupakan jelmaan setan atau jin. Di Thailand dianggap bahwa tokek merupakan binatang jelmaan dari makhluk halus. Mitos hewan ini tidak jauh berbeda dari hewan cicak. Jika kamu mendengar suara tokek, kabarnya makhluk halus sedang berada di sekitar kita. Mitos suara tokek yang menandakan keberadaan makhluk gaib atau astral masih dipercayai sampai sekarang. Bahkan, tidak sedikit warga Indonesia yang menyarankan ketika mendengar suara tokek di malam hari, segeralah kamu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dijauhi dari gangguan jin dan setan. Perhatikan jarak suaranya. Apabila suara tokek terdengar dekat, tandanya makhluk halus berada jauh. Namun, jika suara tokeknya menjauh, itu tandanya hantu atau makhluk gaib atau roh ada di dekatmu. Mitos selanjutnya adalah jika suara tokek berbunyi ganjil 3, 5, 6, 7 itu menandakan bahwa kita akan mengalami hal-hal baik. Sebaliknya, jika suara tokek berbunyi dalam jumlah genap 4, 6, 8, maka berhati-hatilah karena menurut mitos ini sebentar lagi kamu akan mengalami hal buruk atau sesuatu yang tidak diinginkan. What? Selain menandakan keberadaan makhluk astral atau gaib, tokek juga disebut hewan yang bisa menjadi hewan penolak bala. Tokek juga dirumorkan bisa membawa keberuntungan. Oh yes. Faktor kelangkaan menjadi salah satu alasan pendukung mengapa hewan ini ditafsir sebagai simbol pembawa untung. Tidak hanya kehadirannya saja yang dianggap akan membawa keberuntungan, tapi suaranya juga belum. Konon, semakin keras suara tokek, semakin besar rezeki yang akan datang di masa depan atau rezeki yang akan mendatangimu.
Kamu pernah dengar? Ayo tebak-tebak ganjil genap. Dua, suara cicak. Di Indonesia khususnya, saat Anda mendengar suara cicak berbunyi pada waktu tengah malam dan saat itu Anda sedang berbincang-bincang bersama seseorang pada saat tengah malam, maka masyarakat percaya bahwa itu adalah pertanda bahwa adanya makhluk gaib sedang berada di sekitar kita. Selain itu, jika di tembok rumahmu banyak ditemukan cicak yang menempel di dinding, itu bisa diartikan bahwa di rumahmu ada makhluk lain yang menghuni rumah tersebut. Dalam hal ini, makhluk lain tersebut adalah makhluk astral atau makhluk gaib yang mempunyai sifat mengganggu penghuni rumah. Arti suara cicak di dalam rumah ternyata tidak hanya sesederhana seperti yang dikira oleh kebanyakan orang. Ada beberapa kriteria yang membedakan tafsir dari suara cicak di dalam rumah, tergantung dari mana arah suara cicak itu berasal. Misalnya seperti apabila cicak terdengar dari arah timur si pendengar, maka artinya bisa berbeda apabila suara cicak terdengar dari arah barat. Suara cicak dari arah timur, akan ada pekerjaan yang gagal atau sia-sia. Suara cicak dari arah tenggara, akan mengalami keseimbangan dalam hal kebahagiaan dan juga kesedihan. Dua hal tersebut akan terjadi dalam porsi yang sama. Suara cicak dari arah selatan, pertanda dari akan bertemu dengan orang yang pernah dikenal sejak lama. Suara cicak dari arah barat daya, akan mengalami kesialan, hambatan atau cobaan yang cukup besar. Suara cicak dari arah barat, artinya mendapat rezeki yang baik. Ini merupakan pertanda yang baik. Suara cicak dari arah barat laut, pertanda dari penyakit yang akan datang. Pendengar akan menderita sakit dalam waktu dekat. Suara cicak dari arah utara, tidak lama lagi akan mendapatkan kebaikan atau kebahagiaan. Suara cicak dari arah timur laut, akan mengalami cobaan hidup yang berat. Biasanya ada kaitannya dengan kematian. Suara cicak persis di tengah atas, artinya akan datang rezeki atau harapannya segera terwujud. Percaya atau tidak, begitulah mitos yang beredar tentang bunyi cicak di dalam rumah. Percaya atau tidak, kembali ke diri Anda masing-masing. Tiga, suara anak ayam. Di Indonesia khususnya daerah Banten, banyak yang masih percaya tentang suara anak ayam yang ada pada malam hari merupakan suatu pertanda makhluk halus berada di sekitar Anda. Biasanya makhluk gaib jenis kuntilanak dan pocong berada di sekitar Anda jika ditandai dengan suara anak ayam ini. Ada sebuah cerita dari seorang remaja yang namanya tidak saya sebutkan. Waktu itu dia sedang berlibur ke rumah tantenya. Rumah tersebut terletak di sebuah desa yang masih asri atau masih sangat berciri khas pedesaan. Jarak antar rumah masih berjauhan. Maklum, rumah di pedesaan yang identik dengan lahan pekarangan yang luas. Rumah itu tidak jauh dari lokasi pemakaman, tepatnya di belakang rumah. Pada suatu malam, pemuda itu baru bercanda di dalam kamar bersama kawan-kawannya. Tiba-tiba terdengar suara anak ayam yang muncul dari luar kamar. Antara ada yang percaya dengan mitos bahwa suara anak ayam dapat menjadi pertanda adanya kehadiran makhluk halus dan tidak. Si pemuda itu awalnya tidak percaya. Dengan rasa penasarannya dia membuka jendela kamarnya dan memastikan apakah itu benar atau tidak. Atau memang anak ayam yang terlepas dari induknya yang karena diganggu oleh musang atau tikus. Si pemuda itu mencari sumber asal suara anak ayam tersebut yang tiba-tiba suaranya hilang.
Saat dia melihat di rumpun bambu, dia kaget karena melihat sesosok kuntilanak. Itu adalah cerita yang berasal dari wilayah Depok. Konon katanya, atau cerita masyarakat bahwa ketika ada suara anak ayam bersuara pada malam hari itu pertanda kehadiran kuntilanak. Mitos tersebut masih dipercaya sampai sekarang ini khususnya oleh masyarakat pedesaan. Dari suaranya juga dapat diartikan jika suaranya jauh berarti sosok itu dekat. Tetapi jika suaranya keras dia berarti menjauh. Empat, suara anjing. Hewan anjing mempunyai indera penciuman yang sangat tajam. Anjing mempunyai insting dan sensitivitas yang dapat mengenal sesuatu. Indera penciuman anjing yang sangat tajam ini dapat membedakan bau majikannya dengan bau orang lain yang tidak dikenalinya. Karena itulah hewan ini banyak dipakai sebagai penjaga rumah yang sangat baik. Suara anjing pada malam hari. Menurut kepercayaan masyarakat merupakan suatu pertanda bahwa adanya makhluk halus yang tengah melintas. Suara anjing juga sebagai peringatan agar kita selalu waspada. Suara anjing tersebut adalah suara lolongan yang panjang. Suara anjing yang melolong terdengar seperti suara serigala. Gelonggongan itu terasa beda dari biasanya. Suaranya seperti suara raungan serigala. Meraung pilu seperti meratapi sesuatu. Biasanya anjing melolong panjang di tengah malam bisa diartikan sebagai pertanda bahwa ada arwah yang bergentayangan di sekitar lingkungan kita. Anjing sering terdengar melolong panjang jika di kampungmu ada peristiwa duka yang identik setelah kejadian meninggalnya seseorang. Jika ada orang yang meninggal dan orang yang meninggal tersebut dalam keadaan yang tidak biasa seperti kecelakaan, pembunuhan, biasanya anjing akan terus menggonggong panjang atau melolong selama 7 hari kematiannya. Antara setelah masuk maghrib sampai sebelum masuk isya atau jam 7 malam dan melolong lagi jam-jam 10 ke atas sampai jam setengah 2 malam. Suara burung hantu. Keberadaan hewan satu ini yang sering banyak ditakuti banyak orang. Burung hantu merupakan hewan pemakan daging dan termasuk golongan hewan nokturnal, hewan malam. Burung hantu jenis Baranoel bisa makan hingga 1000 ekor tikus setiap tahun, dan banyak petani mencoba mengundang burung ini untuk membantu mengendalikan populasi tikus di lahan pertanian. Burung hantu adalah karnivora dan akan memangsa tikus, mamalia berukuran kecil atau sedang, serangga nokturnal, ikan, dan burung lainnya. Setelah mencerna makanan mereka, burung hantu memuntahkan pelet keras yang terdiri atas serpihan tulang, bulu, gigi, dan material lainnya yang tidak bisa dicerna. Jika terdengar suaranya pada malam hari di sekitar rumah Anda, maka sebagian masyarakat percaya bahwa ada makhluk halus di sekitar Anda. Burung hantu telah muncul dalam banyak mitos dan tahayul sejak zaman kuno. Dalam beberapa budaya burung hantu dianggap membawa keberuntungan. Sementara di budaya lain burung ini dianggap sebagai pertanda nasib buruk dan bahkan kematian. Di Yunani kuno burung hantu dianggap sebagai burung bijaksana yang terkait erat dengan dewi kebijaksanaan Athena. Athena diadopsi sebagai dewa pelindung kota Athena saat ia memenangkan kontes dengan dewa Poseidon untuk memberikan persembahan paling berguna bagi kota. Dia mempersembahkan pohon zaitun untuk kota yang memberikan banyak minyak kayu dan makanan bagi orang Athena. Dewi Athena sering digambarkan dengan seekor burung hantu sedang bertengger di kepalanya, sehingga burung itu menjadi salah satu simbol Athena. Mitos burung hantu di Indonesia. 1. Mitos burung hantu lambang kematian.
Masyarakat Jawa meyakini bahwa burung hantu merupakan pertanda kematian. Konon, jika burung hantu hinggap di depan rumah, artinya akan ada orang yang meninggal di rumah tersebut dalam waktu dekat. Ada pula keyakinan, jika seseorang menirukan suara burung hantu, namun burung tersebut tidak menyahut, artinya orang itu akan meninggal dalam waktu dekat. Tapi ini hanya mitos loh. Kematian hanya Tuhan Yang Maha Esa yang mengetahui kapan dan bagaimana akan terjadinya. 2. Burung pemanggil roh dan pertanda adanya hantu. Ada burung hantu hinggap di rumah Anda? Wah, bisa jadi itu pertanda adanya hantu atau makhluk mistis lainnya di rumah. Seseram namanya, burung ini sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Beberapa mitos bahkan menyebutnya sebagai burung pemanggil roh. Inilah alasan banyak paranormal atau orang sakti yang memelihara burung hantu dalam praktek-praktek keilmuan mereka. Tiga, mitos burung hantu sebagai pengirim berita duka. Burung hantu merupakan pengirim berita duka atau firasat buruk. Tidak selalu untuk penghuni rumah, namun bisa jadi ini merupakan pertanda akan adanya kematian dari sanak kerabat yang jauh. Konon, burung hantu yang hanya terdengar suaranya saja juga merupakan pertanda akan adanya malapetaka. Empat, mencuri keberkahan di dalam rumah. Jika burung hantu hinggap di depan rumah, dan bahkan sampai masuk ke dalam, maka diyakini ia akan mencuri dan membawa serta semua keberkahan dari dalam rumah tersebut saat keluar. Oleh sebab itu, beberapa orang percaya bahwa burung hantu harus dibunuh jika masuk ke rumah. Maggie? 5. Burung hantu identik dengan dukun atau tukang penyihir. Banyak kita tahu dalam film-film yang identik dengan cerita sihir atau praktek perdukunan biasanya mempunyai partner. Partner tersebut bukannya manusia akan tetapi burung hantu atau burung gagak. Nah itu yang mengidentikan keseraman atau hal-hal yang gaib atau astral. Enam, suara burung di tengah malam. Menurut Primbon Jawa, suara burung di malam hari ini bisa menjadi sebuah pertanda baik ataupun buruk bagi mereka yang mendengarkan. Meski begitu, suara burung ini juga seringkali dikaitkan dengan datangnya suatu musibah di daerah tersebut. Lalu apa saja sih arti dari suara burung di malam hari ini? Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini beberapa mitos mengenai arti suara burung di malam hari. 1. Pertanda akan ada yang meninggal. Mitos yang satu ini cukup banyak dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Jika mendengar suara burung pada malam hari maka akan ada seseorang yang meninggal di lingkungan tempat tinggal Anda. Sayangnya tak banyak yang tahu mengenai jenis burung pada mitos yang satu ini. Namun terkadang burung ini berwujud gagak hitam. Banyak orang percaya bahwa burung gagak adalah binatang pembawa sial. Saat suara burung itu terdengar berada di sekitar rumah, maka itu pertanda buruk yang akan menimpa satu dari keluarga di rumah tersebut. 2. Pertanda datangnya musibah atau gagal panen. Di masyarakat pedesaan, mitos yang satu ini banyak dipercaya. Mereka menganggap kalau ada suara burung di malam hari bisa jadi suatu pertanda datangnya musibah. Musibah ini bisa seperti kekeringan, hama hingga gagal panen. Karena itu seringkali para petani melakukan ritual sesembahan terhadap alam. 3. Burung adalah cara bumi berkomunikasi.
Banyak orang percaya kalau burung merupakan prajurit bumi, sehingga ketika burung bersuara di malam hari dipercaya itu adalah sebuah pesan dari alam kepada manusia. Pesan ini adalah agar manusia lebih memperhatikan alam dan berlaku baik pada alam. 4. Pesan spiritual dari Tuhan. Burung yang bersuara di malam hari memanglah bukan sesuatu yang normal. Jika dilihat dari sisi spiritual, maka hal ini dipercaya kalau burung sedang berusaha memberikan pesan kepada orang-orang tertentu. Bagi orang normal, pesan yang diberikan ini akan sulit untuk diartikan. Pesan ini pun berisi tentang berbagai hal, mulai dari bencana alam, tragedi, kematian, dan banyak hal lainnya. Bring her to me. On her 16th. Demikian video tentang 6 suara hewan yang dapat menjadi pertanda adanya makhluk halus di sekitar kita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini.